Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat H YouTube channel. Disiapkan jalur alternatif, untuk antisipasi kemacetan, Pantura Demak, Semarang. Juga jalur sebaliknya Semarang ke Demak. Dimulai dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang Timur menuju ke Jalan Majapahit Pedurungan, dan Jalan Raya Meranggen, Onggorawe. Sehubungan dengan perbaikan Jembatan Wonokerto, tepatnya pada KM 18, Karangtengah, Demak, akan dimulai pada tanggal 11 Juli tahun 2022, sampai dengan tanggal 5 Maret tahun 2023. Maka pengguna lalu lintas, dari Demak ke Semarang, maupun sebaliknya diminta untuk, melalui jalur alternatif untuk menghindari, titik kemacetan, selama perbaikan tersebut. Adapun pembangunan jembatan tersebut, ada di lajur Semarang, Demak, sehingga untuk menuju ke arah Semarang, Demak, dan sebaliknya akan dilakukan kontraflow, oleh pihak Polres, di jalur Demak, Semarang. Dalam kondisi tersebut, lalu lintas berpotensi, terjadinya kemacetan. Masyarakat pengguna jalur Pantura Semarang, Demak, dan sebaliknya dihimbau untuk lebih berhati-hati, dan bersabar. Dimohon pengguna jalan, yang melintas jalur Pantura Semarang Demak, maupun sebaliknya, agar tetap bersabar, dan mematuhi tata tertib lalu lintas. Sopan santun di jalan, adalah cermin budaya bangsa. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, telah dipersiapkan jalur alternatif selama perbaikan Jembatan Wonokerto berlangsung. Bagi pengendara kendaraan pribadi, roda 4 dan roda 2, yang akan melintas Pantura Semarang, Demak, dan sebaliknya bisa mengambil jalur alternatif, sebagai berikut. Kendaraan dari arah Kudus ke Semarang, bisa lewat melalui Jembatan Layang, Wonosalam, Kebonagung, Gubuk, Tegowanu, Karangawen, Meranggen, Semarang. Atau dapat melewati pertigaan halte Buyaran, Guntur, Karangawen, Meranggen, Semarang. Kemudian untuk kendaraan dari Semarang ke Kudus, dapat melalui pertigaan Genusari, Pasar Genuh Karangroto, Bulusari, Guntur, pertigaan halte Karangtengah, jalur Pantura. Sementara, kendaraan dari Semarang ke Surabaya, maupun sebaliknya, dihimbau melewati jalur tol. Kondisi lalu lintas, di jalur alternatif Semarang-Meranggen Onggorawe, yang menjadi jalur alternatif kendaraan, menuju ke arah timur Demak, Kudus. Seperti diketahui, pembangunan jalan tol, perbaikan jalan, dan jembatan di sekitar Genuh, Sayung, membuat kredit arus lalu lintas, di jalur Pantura. Akibatnya, banyak kendaraan, yang memilih jalan alternatif, Onggorawe Meranggen tersebut, juga arah sebaliknya, seperti pada video ini, dari arah Semarang menuju Meranggen Onggorawe, lanjut tembus ke Jalan
Pantura Demak. Info dari para pengguna jalan, yang mengendarai roda 4, salah satunya menuturkan, sebagai pengendara mobil ia harus bersabar, dengan kondisi macet yang dialaminya, bersama pengendara lainnya. Gimana lagi, nggak ada jalan lain, yang bisa dilalui. Pantura Sayung juga macet, akhirnya lewat sini, katanya. Jalan Onggorawe Meranggen, dan jalur sebaliknya, merupakan jalur alternatif, yang biasa dilalui kendaraan limpahan, dari Pantura, Sayung. Karena jalan jalur di Genuk, Sayung, sedang ada perbaikan jembatan, atau peninggian jalan, serta pembangunan jalan tol, dan jalan di wilayah Demak, juga sedang ada perbaikan, maka dari itu, banyak kendaraan, yang cari jalan alternatif tersebut. Bagi pengendara, kendaraan roda 2 atau roda 4, yang menuju atau dari kota Semarang, Demak yang biasa melintas di jalur Pantura, jika tidak ingin terjebak kemacetan, di seputaran Kaligawe, pada jam-jam tertentu, maka alternatif Jalan Onggirawe, Meranggen ini, bisa menjadi jalan alternatif, untuk menghindari kemacetan utamanya, kendaraan pribadi. Selain jalannya yang mulus, tanpa putus juga sepanjang perjalanan, terasa akan nyaman, dengan pemandangan hijaunya sawah, dan perkebunan penduduk, di sepanjang jalan hampir 15 km. Apalagi jika pagi hari, pemandangan lebih seru, dengan masih banyaknya warga yang bekerja di sawah, dan kebun, dengan transportasi sepeda ontel, ini akan menjadi pemandangan, yang cukup mengasyikkan. Selain itu, untuk yang suka kuliner pedesaan, di sepanjang jalan ini, bertebaran warung-warung, yang menyajikan berbagai hidangan, untuk menghilangkan dahaga, dan lapar. Dalam benak, timbul pikiran, apabila semua jalan antar desa, atau antar kecamatan ini, bisa seperti Jalan Onggorawe, Meranggen semuanya, sungguh gembiranya, pengendara yang melewatinya, pasti akan menjadikan perjalanan, yang berkesan. Kota Meranggen, terletak di Jalan Regional Semarang, Purwodadi, kurang lebih 11 km, timur kota Semarang. Lapang wilayah kota Meranggen, 260.012 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut, utara, Desa Jamus, Menur, Ngemplak dan Taman Sari Selatan, Desa Banyumeneng, Kangkung dan Desa Sumberrejo. Timur, Desa Taman Sari, Kali Tengah, dan Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen Barat, menggunakan distrik, Pedurungan Kota Semarang. Sebagai ibu kota distrik, Kota Meranggen termasuk, kota kecil yang sangat cepat berkembang. Beberapa tahun terakhir ini, Kota Meranggen menunjukkan perkembangannya, yang sangat menonjol. Variasi perkara ekonomi penduduknya, berkembang dengan signifikan. Semua ini mendorong terciptanya, pola penggunaan tanah, yang semakin kompleks dan beragam. Masa sekarang, Kota Meranggen memiliki fasilitas prasarana, pasar umum yang sangat dominan, untuk semua perkara yang hadir, di sekitarnya, fasilitas prasarana perdagangan, yang hadir di Jalan Regional Semarang, Purwodadi ini, menjadi pemicu tumbuhnya beragam perkara, fasilitas prasarana ekonomi, sosial dan mengembangnya kawasan pembangunan baru. Nyaris semua fasilitas prasarana perdagangan, yang berguna dan pengembangan sosial pesat, di pusat kota Meranggen. Mulai dari fasilitas perdagangan atau ekonomi, pendidikan,
transportasi, dan sebagainya. Bahkan fasilitas-fasilitas sosial tingkat daerah, atau kecamatan pun hadir, di pusat kota ini. Seperti kantor kecamatan, kantor kepolisian, SLTP, SMU atau SMK, bank, kantor notaris, apotek, BKIA, toko swalayan, dealer kendaraan, perbengkelan dan sebagainya. Perkembangan pusat kota ini, banyak dipengaruhi oleh, kedekatannya dengan kota Semarang, di mana luberan aglomerasi kota Semarang, telah terjadi. Di kota Meranggen, muncul kecenderungan tumbuh kawasan baru, ekstensifikasi, dan peningkatan kepadatan konstruksi intensifikasi, serta semakin beragamnya penggunaan tanah, di sekitar jalan raya, Semarang, Meranggen. Percepatan tumbuhnya kawasan ini, dipicu juga dengan keadaan beberapa pabrik dan industri, yang hadir di Penggaron, dan Karangawen. Sedang relatif murahnya harga tanah, di kota Meranggen, juga ikut mendukung lajunya, pertumbuhan kawasan terbangun. Tanah kosong berada di sela tanah bangunan, yang beberapa tahun sedang berupa tegalan, atau sawah tada hujan, akhir-akhir ini, mulai tumbuh pertambahan penduduk. Sedangkan kota Meranggen, bagian selatan termasuk wilayah Desa Batur Sari dan Desa Kebon Batur, didominasi penggunaan tanahnya adalah sebagai berikut, perkembangan lahan terbangun di wilayah ini, yang sangat cepat, sebagai kawasan yang terlihat jelas, selama 5 tahun terakhir. Hal ini sebagai dampak keadaan pengusahaan, swasta atau pengembang investor, di kedua desa ini. Mengingat juga pasti membutuhkan, fasilitas prasarana sosial, sebagai pendukungnya maka rencana penggunaan tanah kota Meranggen, terutama di bagian selatan ini, harus disiapkan secara berkala. Walaupun dari pengembangan, sudah tersedia beberapa fasilitas pendukungnya, namun sebagai mengantisipasi volume, dan ragam kebutuhan lahan yang akan datang, perlu disiapkan rencana matang, yang akan semakin baik. Pola pergerakan penduduk di kota Meranggen, secara umum memengaruhi, struktur dan wujud kota, yang akan direncanakan. Kota Meranggen yang berbatasan dengan kota Semarang, dan dilalui oleh jalur ekonomi Semarang-Purwodadi, memiliki potensi pertumbuhan kota, yang sangat kuat. Pusat pelayanan ekonomi yang hadir, di Pasar Meranggen, telah menarik potensi-potensi perkara ekonomi, dan daerah hinterland berpandangan, ke fasilitas prasarana tersebut yaitu, pasar. Dampaknya peruntukan lahan, di sekitar pasar menjadi demikian padat, dan rapat dengan beragam perkara kota, baik aktivitas ekonomi, maupun perkara sosial. Daerah terbangun baru, dan kecenderungan terjadinya alih fungsi, peruntukan lahan berkembang pesat, di sekitar Pasar Meranggen. Pemicu babak perkembangan ini, beberapanya adalah, para pendatang dari kota Semarang, yang jeli melihat prospek ekonomi, yang terjadi di kota Meranggen. Pertumbuhan yang cepat ini, telah mengakibatkan kota Meranggen, berkembang secara alamiah, berlandaskan dengan, hasrat keinginan penduduknya. Beberapa tahun terakhir ini, keberadaan pabrik-pabrik di sepanjang perbatasan,
Kota Meranggen, Semarang, telah mulai pengaruhnya terhadap munculnya kawasan-kawasan permukiman baru, serta pola dan wujud tata guna lahan yang hadir di Kota Meranggen, terutama di Desa Bandung Rejo Meranggen dan Batursari. Hal ini mampu dibuktikan di sepanjang jalur Jalan Pasar Meranggen menuju Komplek Perumahan Pucang Gading, di mana telah mengembang daerah permukiman di sekitar Duku Daleman, Duku Gebangsari, dan Desa Meranggen, bagian selatan. Topografi tanah di Kota Meranggen adalah tanah datar, dan hanya beberapa kecil yang kondisinya cekung atau rendah, yaitu di Desa Batursari dan Meranggen bagian utara. Oleh karenanya, di kedua desa ini, di musim penghujan, sering terjadi genangan air atau banjir. Terutama di Kauman, atau Jalan Jatikusuman Raya, beberapa komplek perumahan Pondok Majapahit 2, Batursari Asri, Kampung Perbalan, dan Jalan Raya depan Pasar Meranggen, sampai sekitar kantor Polsek, Distrik Meranggen. Dari survei diperoleh, keterangan data banjir terjadi, sebagai dampak arus air dari arah selatan, baik yang melewati arus Jalan Jatikusuman Raya, maupun yang melewati sungai atau Kali Bagong, sebelah Pasar Meranggen. Sehingga pada masa terjadi genangan air atau banjir, di Pasar Meranggen dan Pasar Sepeda atau Pasar Batursari, praktis terganggu. Demikian pula arus lalu lintas Semarang, Purwodadi, yang melintasi depan pasar, sehingga kemacetan lalu lintas di jalan ini tidak mampu dielakkan. Sedangkan banjir, yang terjadi di sekitar perumahan Batursari Asri, di musim penghujan, diakibatkan karena melimpahnya air sungai, atau Kali Bagong, yang kondisinya dangkal, dan banyak sampah. Di wilayah tersebut, mungkin terdapat beberapa arus drainase, pembagi yang melewati kota, namun rata-rata kondisinya kurang terawat, dan dangkal sehingga, bila terjadi hujan deras beberapa jam saja, mampu memperkuat air meluap. Penanganan yang dipandang efektif dalam penerapan saluran air ini adalah menyelenggarakan normalisasi sungai yang ada, serta menyelenggarakan sosialisasi kepada penduduk tentang hidup bersih dan sehat, terutama dalam limbah dan sampah kota. Sistem jaringan drainase di Kota Meranggen. Berikutnya, sobat dapat menyimak situasi dan kondisi sekarang jalur alternatif Jalan Raya Onggorawe terbaru menuju Pantura, Demak Kudus. Semoga bisa menjadi informasi yang berguna bagi pengendara yang dari arah Semarang menuju Demak Pantura, serta arah sebaliknya, dikarenakan menghindari kemacetan di Kaligawe, Genuk dan Sayung. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Jalur alternatif ini dari Kudus ke Semarang, yakni saat tiba di Demak bisa belok kiri menuju Jalan Onggorawe, Bulusari, Meranggen, lalu ke Semarang. Kalau arah dari Semarang menuju ke Meranggen belok kiri Bulusari, Jalan Onggorawe dan tembus ke jalur Pantura. Bila menuju Kudus, sobat silahkan putar balik di Jalan Pantura menuju arah ke timur Kota Demak. Kendaraan dari Semarang ke Kudus bisa melalui jalur alternatif lain, yaitu melalui Pasar Genuk, Karangroto, Bulusari,
Guntur, menuju pertigaan halte Karangtengah, lalu masuk di jalur Pantura. Selama perbaikan jalan dan jembatan di Sayung Demak, kendaraan dari arah Semarang ke arah Surabaya, atau sebaliknya, diimbau menggunakan jalan tol. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.